Kembali lagi bersama saya Korsalina Simamora SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini dengan tema cerita pendek. Ingat moto kita, KBBI pastinya. Kami bangga berbahasa Indonesia. Oke, baiklah. Apa itu teks cerita pendek? Mungkin kamu sudah sering mendengar teks cerita pendek atau yang sering disingkat dengan cerpen. Kira-kira apa pengertian cerita pendek ini? Cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang menceritakan satu peristiwa dari keseluruhan kehidupan tokohnya. Jadi dia mencari satu kisah yang diceritakan atau sepenggal peristiwa. Itulah yang dituangkan di dalam teks cerita pendek tersebut. Nah, sekarang kamu sudah mengerti pengertian cerita pendek. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks cerita pendek. Ciri-ciri yang pertama adalah panjang cerita tidak lebih dari 5.000 kata. Yang kedua, mengandung satu gagasan utama atau tema. Apa itu tema? Nanti akan kita bahas. 3. Menyajikan kejadian yang paling menarik. Nah, yang keempat, berakhir dengan penyelesaian. Ini adalah 4 ciri-ciri dari teks cerita pendek. Sekarang kita masuk ke cerita pendek. Ini adalah salah satu jenis prosa. Prosa itu ada banyak. Nah, cerita pendek akan sering dibandingkan dengan novel. Apa sih perbedaan cerita pendek dengan novel? Timbul tanda tanya dalam hatimu. Kamu mungkin sering melihat novel atau sudah mempunyai banyak koleksi novel di rumah. Nah, kira-kira apa perbedaan mereka? Nah, kita lihat satu persatu. Cerita pendek biasanya selesai dalam satu kali baca karena dia lumayan singkat. Jadi kita tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk membacanya. Berbeda dengan novel yang akan membutuhkan waktu lebih banyak untuk membacanya. Dari jumlah kata, cerita pendek hanya 1.500 sampai 5.000 kata. Sementara novel, dia berkisar antara 10.000 kata. Nah, lalu masuk lagi ke tema. Kalau cerita pendek temanya hanya ada satu, kalau novel temanya banyak, dia ada tema per bab. Dan konflik yang disajikan di dalam novel juga lebih banyak. Nah, untuk cerita pendek, dia bercerita tentang sepenggal peristiwa kehidupan tokoh tersebut. Sementara untuk novel, dia lebih kompleks, lebih banyak cerita atau peristiwa yang diceritakan di dalamnya. Karya sastra mempunyai unsur pembangunnya. Nah, unsur pembangun itu terdiri dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar karya sastra itu. Untuk unsur intrinsik dia terbagi menjadi 7. Ada tema, latar, alur, amanat, tokoh dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa. Nah, itu dia. Untuk unsur ekstrinsik terbagi menjadi 3. Ada nilai-nilai, latar belakang kehidupan pengarang, dan situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Baiklah, kita akan membahas untuk unsur intrinsik hari ini. Apa saja unsur intrinsik itu? Yang pertama, ada tema. Apa itu tema? Tema adalah pokok pembicaraan yang mendasari cerita itu. Contoh tema itu apa? Keluarga, percintaan, lingkungan hidup, lingkungan sosial, agama, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh tema. Nah, untuk unsur yang kedua, rangkaian peristiwa atau alur jalan cerita yang sambung menyambung dalam sebuah cerita yang berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, jadi harus ada sebab akibat. Inilah jalan cerita ini yang membuat cerita ini menjadi utuh. Sudah? Yang ketiga ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi kita sebagai pengarang terhadap kisah yang diceritakan ini. Kita sebagai apa di dalam cerita ini? Itu adalah sudut pandang. Kita bahas lagi lebih detail tentang sudut pandang. Sudut pandang atau yang sering disebut dengan point of view, posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 3, yaitu orang pertama sebagai pelaku utama. Berarti di sini adalah
aku menceritakan aku. Sudut pandang yang kedua, orang pertama pelaku sampingan. Di sini berarti aku menceritakan orang lain. Nah, sudut pandang yang ketiga adalah orang ketiga. Dan ini biasanya di dalam cerita itu dia menggunakan nama-nama tokoh. Sudah? Itulah dia untuk sudut pandang. Nah, sekarang kita masuk ke unsur intrinsik tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa dan berkelakuan dan memiliki sifat atau watak di dalam cerita tersebut. Tokoh dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan peran, berdasarkan wataknya. Nah, untuk berdasarkan peran dibagi menjadi tiga, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh figuran. Untuk tokoh utama adalah tokoh yang selalu hadir di dalam cerita. Dia menjadi pusat pembicaraan. Untuk tokoh berdasarkan perannya ada tiga, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat positif. Antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat negatif. Dan tritagonis adalah tokoh yang bersifat netral, yang menjadi penengah antara si protagonis dan antagonis. Nah, itu dia untuk tokoh. Sekarang kita masuk ke dalam penokohan. Penokohan itu apa? Penokohan adalah cara pengarang menyajikan atau menggambarkan si tokoh tadi itu seperti apa dia. Nah, penokohan bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Untuk yang tidak langsung itu bisa didapatkan dari pikiran tokoh, misalnya tanggapan tokoh, reaksi tokoh dan lingkungannya dan sebagainya. Nah, contoh penokohan secara langsung yaitu watak-watak tokoh itu disampaikan dengan cara menyebutkan secara langsung wataknya. Misalnya, tokoh Mutiara itu adalah penyabar. Dia langsung disebutkannya si Mutiara itu adalah penyabar. Berpakaian rapi, rambutnya panjang. Nah, itu dia. Untuk penokohan secara tidak langsung yaitu watak tokoh di dalam cerita itu tidak secara langsung diceritakan. Dia melalui dialog tokoh lain. Misalnya, Anita mengatakan kalau Mutiara adalah anak yang baik. Nah, dia melalui dialog tokoh lain seperti itu. Gaya bahasa pengarang. Gaya bahasa pengarang adalah cara pengarang menyampaikan ceritanya melalui bahasa yang digunakannya. Setiap pengarang memiliki gaya masing-masing yang berbeda. Contohnya Ahmad Tuhari. Dia sering menggunakan kata-kata yang indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar dalam ceritanya. Nah, sementara untuk Kunto Wijoyo, dia sering menggunakan bahasa atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Jawa. Itu dia untuk gaya bahasa pengarang. Kita masuk ke unsur intrinsik yang terakhir, yaitu ada latar. Latar atau setting adalah segala keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana yang terjadi di dalam cerita tersebut. Nah, latar dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Contoh latar tempat yaitu di rumah, di halaman, di taman, di kantin, dan lain sebagainya. Contoh latar waktu, pagi hari, siang hari, malam hari, 2 tahun yang lalu, berbulan-bulan yang lalu, dan lain sebagainya. Untuk contoh latar suasana, contohnya suasana sedih, bahagia, menyenangkan, haru, menegangkan. Nah, itu adalah contoh latar suasana. Oke, baiklah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.